Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Zakinah dengan NIM 2205211000161. Di sini saya akan menjelaskan tentang C kuadrat K sampel statistik non parametrik. Nah, apa itu C kuadrat K sampel? C kuadrat atau C square K sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bila datanya bersifat nominal atau berjenis nominal dan sampelnya besar. Hipotesis nolnya adalah K sampel frekuensi atau proporsi berasal dari populasi yang identik, bahwa K sampel tidak berbeda di antara sampel-sampel itu sendiri. Kemudian fungsi dan syarat K sampel yaitu perluasan dari uji T square untuk kasus 2 sampel, menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel. Data tidak berhubungan atau independen digunakan untuk memeriksa homogenitas, diambil secara random dari populasi yang berbeda. Kemudian digunakan untuk data berskala diskrit atau nominal, menguji ketidaktergantungan atau kebebasan. Nah, ini rumus dari C kuadrat K sampel. Keterangan FO sama dengan frekuensi yang diobservasi, FE sama dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika C kuadrat lebih besar dari C kuadrat alfa K-1 R-1. Ini prosedur perhitungannya yaitu buat tabulasi dalam bentuk baris dalam kurung R dan kolom dalam kurung K. Kemudian hitung jumlah total nilai baris. Kemudian hitung jumlah total nilai kolom dan hitung nilai frekuensi yang diharapkan di setiap sel Fi. Terakhir kita hitung nilai Chi square. Nah, ini adalah contoh kasusnya, yaitu dalam penyelidikan di suatu sekolah, peneliti menemukan bahwa anggota-anggota siswa membagi diri mereka menjadi 4 kelas, yaitu A, B, C, dan D. Dari 4 kelas tersebut, yang berlainan akan mencatat diri mereka mengikuti ekstrakurikuler yang berbeda, seperti olahraga, pramuka, dan musik. Hipotesis ini diuji dengan mengidentifikasi keanggotaan kelas masing-masing dengan 390 siswa dan menentukan pendaftaran ekstrakurikuler masing-masing siswa tersebut. Nah, contoh ini menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Nah, ini untuk pengujiannya yaitu H0 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan ekstrakurikuler adalah sama untuk semua kelas. Kemudian H1 paling sedikit ada 2 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan ekstrakurikuler yang tidak sama antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Kemudian alfanya menggunakan 5%. Kemudian statistik hitung. Nah, ini untuk tabelnya ya. Yang pertama itu kita buat untuk tabel FO. Nah, untuk nilai totalnya itu kita jumlah dari baris ke samping, kemudian di total. Contohnya ini pada baris pertama yaitu olahraga sebanyak 81. Kemudian untuk ke bawah di kelas A itu sebanyak 35. Nah, semua totalnya ini ada 390. Nah, kemudian kita membuat tabel frekuensi harapan atau FE-nya, yaitu dengan cara baris pertama dikali yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan, yaitu contohnya pada baris pertama olahraga kita totalnya adalah 81 dikali 35 kemudian dibagi 390. Nah, hasilnya itu 7,27. Kemudian seterusnya akan seperti itu ya teman-teman, seperti pada baris kedua contohnya pramuka. Di situ ada 207. Kemudian
totalnya itu 207 dikalikan total kolomnya 35 dibagi keseluruhan 390. Nah, itu hasilnya 18,58. Nah, selanjutnya setelah itu selesai semua, kita lanjut pada perhitungan selanjutnya. Nah, ini untuk tabel chi-square-nya nanti kita gunakan yang ini. Nah, ini untuk mencari nilai chi-square-nya sesuai dengan rumusnya, yaitu chi-square sama dengan FE min FE dikuadratkan per FE. Nah, ini FO-nya didapat dari kolom pertama tadi ya teman-teman, dari 23 itu pada baris pertama di olahraga ya, di tabel ya 23. Nah, kemudian FE-nya itu disesuaikan ketika kita ngambil olahraga kelas A, maka kita juga menghitung di situ juga. Nah, ini 23 min 7,27 dikuadratkan dibagi 7,27, hasilnya itu 34,03. Nah, ini dihitung ya teman-teman sampai selesai. Nah, ini semuanya ada 12 ya, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ini pas ya 12. Nah, ini untuk nilai akhirnya yaitu 69,38. Nah, di sini kita akan selanjutnya kita ke pengujian. H0 ditolak karena chi-square lebih dari chi-square 0,05. Nah, ini tadi kan kita ke kolom pertama tadi yang ke tabel ya, yaitu di kita kan garisnya ada 3. Nah, itu dikurangi 1 dan kolomnya ada 4, itu dikurangi 1. Nah, hasilnya itu 6. Nah, kita ambil di kolom di tabel ke-6 pada alfa 0,05 itu ada 12,5916. Nah, kemudian simpulan. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa paling sedikit ada 2 proporsi siswa yang tercatat dalam ketiga kemungkinan ekstrakurikuler yang tidak sama antara kelas A dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita input data ke SPSS ya. Ini kita sudah input datanya. Selanjutnya kita klik data. Terus kita pilih week. Nah, di sini kita ambil yang week case by, terus asuransi kita masukkan. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita langsung analyze descriptive statistik ya. Ambil yang cross tab. Nah, bagian rows kita kurikulum. Terus bagian kelas kita di column. Selanjutnya kita statistik. Nah, kita centang chi-square-nya ya. Terus itu continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Sama ya. Nah, ini tabel chi-square-nya. Ini regressionnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.